Ralph Waldo Emerson. Dia mengomentari Thoreau itu seperti ini. Thoreau itu dia tidak punya profesi apapun. Dia tidak pernah menikah. Dia hidup sendiri. Dia tidak pernah ke gereja. Berarti kalian boleh jadi alasan kayak saya Pak, tidak pernah ke masjid. Ya. Dia tidak pernah milih. Milih mungkin pilihan umum ya. Dia menolak bayar pajak. Mirip sekali sama kalian lama-lama. Pada negara, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak makan daging. Nah, tambah mirip sama kalian. Kalau kalian mungkin ada tambahannya, kecuali ada yang bayari. Kalau beli sendiri nggak nyampe. Dia tidak makan daging, dia tidak minum anggur. Dia tidak pernah tahu kegunaan tembakau, berarti tidak ngerokok. Dan meskipun seorang naturalis, dia tidak menggunakan perangkap maupun senjata. Yang naturalis itu kan biasanya hidup alami, tapi dia juga alami pun ya tidak nyiksa-nyiksa makhluk hidup yang lain, binatang, dia berburu dan lain sebagainya, tidak begitu. Dia memilih dengan bijak, tidak diragukan lagi. Untuk dirinya sendiri, apa yang dia pilih menjadi bujangan dalam hal pemikiran dan alam. Jadi dia ingin jadi orang yang murni, baik dalam pemikiran maupun dalam hidup nyata bersama alam. Dia tidak punya bakat untuk jadi kaya dan tahu bagaimana caranya menjadi miskin. Enak ya, tidak bakat kaya tapi tahu caranya miskin. Kalau kebalikannya mungkin susah ya kalian. Saya tidak bakat kaya sih Pak, tapi tidak tahu caranya miskin, itu tersiksa kalian. Gaya hidupmu berarti gaya hidup kelas tinggi, padahal ya kamu tidak kaya. Nah, yang enak itu ya kaya tidak bakat sih, tapi tahu gimana caranya miskin. Atau sebaliknya, bakat kaya dan tahu gimana caranya kaya. Kalau ini sih enak. Tapi Thoreau ini karena hidupnya sangat sederhana, makanya disebut oleh Emerson dan tahu gimana caranya miskin tanpa sedikit pun tanda-tanda kesengsaraan atau ketidaksopanan. Jadi melarat tapi masih bermartabat. Tidak menunjukkan bahwa saya butuh yang lain, saya harus dibantu, silahkan donasi untuk saya, tidak begitu. Itu yang dia sebut tahu gimana caranya jadi miskin tanpa harus kehilangan martabat. Nah, ini mungkin kalian perlu belajar yang seperti ini. Karena kaya itu lebih mudah dibandingkan miskin dalam menjalani hidup. Kalau sudah belajar miskin nanti tiba-tiba kaya gimana Pak? Ya alhamdulillah. Yang sulit sudah siap kaya tiba-tiba miskin. Thoreau adalah ketulusan itu sendiri, kata Emerson. Dialah simbol orang yang memang tulus, yang sejati. Ini komentarnya sahabatnya. Ini semacam testimoni, endorse-nya Emerson pada Thoreau. Kita lanjutkan. Kita belajar dulu tentang alirannya. Dua tokoh ini, Emerson dan Thoreau, itu masuk transendentalisme. Transendentalisme itu satu gerakan filosofis, juga kadang disebut gerakan sastra, yang muncul di awal abad 19 di Amerika. Menekankan pentingnya pengalaman langsung dan individual dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan realitas. Jadi titik tekannya aliran transendental itu ada pada pencarian kebenaran yang mendalam dengan perangkat batin, perangkat intuisi. Jadi ini agak biasanya sering dikontraskan dengan empirisme. Kalau empirisme itu kan berhenti di fakta, berhenti di kenyataan empiris yang bisa disentuh oleh panca indera. Tapi transendentalisme ingin melampaui itu.
Ini mungkin seperti asumsi kalau dalam pelajaran tasawuf itu loh, bahwa dunia ini tidak hanya yang kelihatan. Tangkaplah esensi di balik yang kelihatan. Kalian akan lebih kaya menangkap makna. Kalau berhenti di yang kelihatan, ya kita mungkin agak miskin dalam hal makna. Misalnya kopi ini, kalau kalian hanya menilainya, hanya minuman yang bisa dirasakan oleh lidah tanpa makna lebih dalam, ya berarti kalian perlu belajar transendentalisme. Ada banyak makna bisa kalian tarik, meskipun sekedar dari kopi yang satu gelas ini. Kita coba ya. Bismillah. Nggak usah nunggu saya bilang nggak ada. Nggak muncul ahnya kalau saya, nggak usah ditunggu. Baik. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya transendentalisme itu seperti saya bilang tadi ya, menggali kebenaran, menemukan makna. Dengan cara apa? Eksplorasi diri. Ini memang agak mirip dengan wawasan-wawasan timur bahwa kedalaman itu adanya dalam diri, kemudian mencari hubungannya dengan alam. Tapi ada satu ciri yang lain yang khas, sampai Thoreau tadi tidak bayar pajak, dia punya alasan sendiri. Karena dia melihat seringkali norma-norma sosial, norma-norma budaya komunal bersama itu justru menghalangi individu menemukan kebenaran yang sejati. Kadang-kadang malah justru mengeruhkan, mengacaukan. Jadi di titik ini kemudian ada kritik-kritik terhadap hidup sosial, termasuk agama di level sosial. Makanya tadi ada kalimat dari Emerson, dia ini orang tulus sih, tapi tidak pernah ke gereja. Itu antara lain bentuk protes dia, karena kadang ada keberagamaan yang membelenggu individualitas. Kita jadi tidak bisa mengenali diri kita sendiri, karena kita dihalang-halangi untuk membaca diri kita secara objektif. Nah, itu visi pokoknya. Ada dua buku dari dua orang ini, yaitu Emerson dan Thoreau, yang sering sekali dikutip. Yang pertama Nature dari Emerson, dan yang kedua Walden dari Thoreau. Malam hari ini referensi kita sebagian besar dari bukunya Thoreau ini, karena kita sedang bahas beliau. Kapan-kapan Emerson bisa kita bahas ulang. Yuk kita mulai ya. Belajar transendentalismenya Thoreau dan hubungannya apa dengan alam. Ada quotes menarik dari bukunya Thoreau. To be awake is to be alive. Ini kalau diterjemahkan lebih bebas, mungkin maksudnya hidup itu ya kesadaran. Tidak ada nilainya kita hidup kalau kita tidak sadar. Istilahnya Ibnu Tufel, Hay bin Yaqdhon. Hay itu hidup, Yaqdhon itu bangun. Bangun itu maksudnya sadar. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana, wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang, apa sih makna hidup ini bagimu? Dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas enggak sih seperti ini? Hidup saya ini on the right track atau tidak sih? Keinginanku apa sih? Penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbaiki apa sih? Ini kan namanya kalian menyadari hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab itu semua, ya berarti kalian belum aware, belum awake, belum bangun. Hidupmu mungkin seperti mesin saja, seperti robot saja. Berjalan sih,
canggih sih, tapi tidak punya kesadaran. Otomatis saja. Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputer lagu apa, HP lagi, tidak bisa. Dan ritme ini berulang terus. Akhirnya kita kayak robot, melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya. Ternyata sudah terancam DO saya. Ternyata itu menunjukkan kita selama ini belum yaqdzun, belum sadar. Masih sekedar hidup. Itu kan diketawakan sama Buya Hamka itu kan. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup. Itu tajam kalimatnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini salah satu quote mungkin ya yang penting dalam transendentalisme. Yuk kita menyadari hidup kita, mengeksplor diri kita, menegakkan identitas jati diri, keinginan kita, dan seterusnya. Baik, kita mulai pelan-pelan. Transendentalismenya Thoreau yang pertama, seperti sedikit saya singgung tadi ya, berbasis pada intuisi. Jadi, intuisi sebagai sumber kebenaran. Ini mirip kalau teman-teman membandingkan seperti saya bilang tadi dalam kajian-kajian tasawuf. Jadi kebenaran tertinggi itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal atau rasio yang terbatas, tapi melalui intuisi atau pengalaman pribadi. Jadi intuisi itu sering didefinisikan sebagai pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman langsung, tidak melalui belajar keluar diri. Jadi intuisi itu pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Bisa lewat pengalaman, kalau dalam agama kadang-kadang bisa saja dianugerahkan langsung oleh Allah. Jadi itu intuisi. Kalau orang Jawa menyebutnya rasa. Dalam bahasa Arab disebut dzauq. Jadi pengetahuan secara intuitif. Jadi bagi yang fokus pada intuisi akan tahu bahwa pengetahuan intuitif ini pengetahuan yang akurasinya paling valid bagi seorang individu. Kenapa? Karena dia ngalami langsung. Pengetahuan itu hadir langsung dalam dirinya. Ibaratnya misalnya pahitnya kopi yang tadi saya minum, itu yang tahu paling akurat saya. Karena saya minum langsung. Meskipun nanti terus tak ceritain ke kalian. Pahitnya itu mirip-mirip kalau kalian menjilat tembok terus ditambah apa dikit cerita, deskripsi. Kalian membayangkan tapi tidak akan valid kalau hanya cerita. Kalau ingin tahu, ya nanti kalau saya pergi kalian minum kopi saya, kayak gini toh pahitnya. Itu pengetahuan intuitif. Jadi kalian berteori apapun tentang Tuhan, akan sulit bisa menangkap Tuhan itu seperti apa pasnya. Maka dalam tasawuf alami saja kedekatan kebersamaan dengan Tuhan. Kalian akan bisa menyadari seperti itulah Tuhan. Ini kalau dalam tasawuf. Jadi termasuk pengetahuan-pengetahuan yang dilimpahkan langsung oleh Allah dalam diri kita. Kalau Imam Ghazali menyebutnya ilmu laduni. Itu juga jenis pengetahuan intuitif. Ilham itu jenis pengetahuan intuitif. Bahkan wahyu dari Allah pada para nabi dan rasul itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi para nabi dan rasul tidak mencari keluar, tapi pengetahuan itu dianugerahkan ke dalam. Nah,
kata Thoreau dan kawan-kawan dalam aliran transendentalisme, kita itu punya fakultas pemahaman namanya intuisi. Yang dia bisa menangkap kebenaran secara lebih pas, lebih dalam dibandingkan akal dan rasio. Jadi oleh karena itu di banyak tulisannya Thoreau dia banyak bilang tentang ayo kita sering-sering mendengarkan suara hati atau suara batin. Karena dalam kondisi jernih dia bisa menyuplai kebenaran. Kalau batinmu jernih kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk itu kan rasanya kok enggak sreg ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Makanya ada hadis itu yang isinya Rasulullah bilang al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Dosa itu kalau hatimu terguncang, kamu kok rasanya ndak enak ya melakukan ini, itu kemungkinan ism, kemungkinan dosa. Tapi kalau hatimu jernih ya, kecuali kalau hatimu gelap ya mungkin kamu ndak enak-enak aja Pak. Nah itu mungkin hatimu agak ndak beres. Harusnya dalam kondisi jernih hatimu, nuranimu bisa menangkap hal yang negatif. Nah, intuisi jadi alat yang banyak dikedepankan oleh transendentalisme. Berarti dalam diri lebih penting daripada luar diri. Oke, ada quote menarik dari Thoreau. Ini dulu ya yang dalam diri. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu lebih sepele, lebih tidak penting dibandingkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi dunia sekeliling kita itu tergantung diri kita. Jadi mungkin kemarin kita belajar teori tentang mindset itu ya. Ngajinya sih seperti ini. Tapi apakah nyaman ataukah tidak nyaman, enak ataukah tidak enak, itu biasanya tidak tergantung situasi di luar diri kita, tapi tergantung suasana diri kita, kondisi diri kita. Kalau kamu lagi stres, lagi galau, lagi sumpek, serame apapun ngaji ini rasanya sepi, pikiranmu melayang kemana-mana. Jadi kondisi dalam diri kita lebih menentukan. Kalau kamu sedang marah, ada komedi selucu apapun, kamu tambah ngamuk. Kenapa? Yang harusnya lucu kamu tertawa karena batinmu sedang galau, ya rasanya malah melecehkanmu dan kamu marah. Jadi yang ada dalam diri kita itu lebih penting. Makanya tadi alatnya intuisi. Bisa saja ini pengalaman menyenangkan bagi orang lain, tapi begitu masuk ke saya menangkapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang negatif. Jadi ternyata dunia di depanku, dunia di belakangku itu kalah penting dengan dunia di dalam diriku. Berarti apa? Tugas kita pertama membereskan dunia dalam diri. Ya entah gimana caramu untuk membereskan dunia dalam diri. Makanya Thoreau juga bilang keindahan dalam diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Jadi diri kita indah dulu, baru kita bisa mengapresiasi, meresepsi keindahan di sekeliling kita. Kalau diri kita belum indah, melihat alam yang indah, sementara jiwa kita rusak, misalnya kacau, ya keindahan alam itu tidak akan kompatibel dengan diri kita. Ketika tidak kompatibel, ya kita tidak bisa menemukan keindahannya. Ya kalau kita sedang, kayak tadi loh, sedang marah seperti tema minggu lalu itu. Sedang panas-panasnya marah, meskipun kamu ada di pinggir laut yang begitu indahnya, atau di atas gunung, kamu sedang muncak terus nonton
sunrise. Tapi kalau kemarahan itu masih meletup dalam dirimu, ya sunrise nggak sunrise-sunrisean. Pikiranmu kan mesti gitu. Ayolah ke laut, Allah ndak laut-lautan. Kenapa? Jiwamu sedang tidak kompatibel dengan keindahan yang ada di luar dirimu. Jadi hanya diri yang indah yang bisa mengapresiasi keindahan. Makanya kadang-kadang kan kamu heran, Pak, orang-orang kok suka ya dengan itu, saya kok tidak. Jangan-jangan jiwamu tidak kompatibel dengan yang sedang disukai banyak orang. Jadi kuncinya tetap dalam diri kita. Baik, jadi keindahan diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Intuisi tadi menurut Thoreau harus kita arahkan sebagai jalan untuk menangkap kebenaran dalam hidup. Penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini sebenarnya di konsep semua filosof juga begitu. Teman-teman juga ngerti di banyak teori filsafat yang fokus pada kebenaran. Thoreau juga begitu. Yo intuisi, yo alat kita untuk menangkap kebenaran. Makanya dia bilang, ada quote terkenal sekali dari Thoreau, bukan cinta, uang, atau ketenaran, berikan padaku kebenaran, kata Thoreau. Kenapa? Ini sebenarnya yo masuk akal saja sih. Begitu kita memegang kebenaran, cinta akan hadir. Ketika cinta akan hadir, kita akan sangat serius menjalani hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita, apalagi sekedar uang, pasti dia akan datang. Kalau uang sudah datang, betapa hidup kita berlimpah ruah, betapa hidup kita banyak berguna untuk orang lain, ketenaran juga pasti datang. Jadi, kalau di Jakarta ada sultan ini, sultan mana, nah, kamu bisa bikin sultan daerahmu sendiri. Jadi dengan uangmu, dengan ketenaranmu, diawali dari cintamu, tapi basicnya kebenaran. Kalau kalian hanya mencari uang dan ketenaran, pasti kalian tidak akan dapat kebenaran juga cinta. Kalau kalian hanya cinta saja, tanpa peduli kebenaran, kalian akan jatuh pada falling in love, tapi tidak mampu standing for love. Kamu benar-benar jatuh sudah. Itu gunanya kebenaran. Maka kata Thoreau, beri aku cinta, bukan uang, bukan ketenaran, tapi beri aku kebenaran. Kalian mau belajar ngaji filsafat sampai edisi 400 sekian, itu kan sebenarnya hidden di baliknya kamu ingin hidup dengan benar. Maka jangan lupa, inilah sebenarnya yang kita kejar. Mungkin nanti kalian tanya, apa sih Pak kebenaran itu? Definisinya luas, sulit, tidak karu-karuan. Jawabannya Thoreau apa? Tangkap dan rasakan dengan intuisimu. Jadi, pikiranmu mungkin bisa ngeyel. Pak, benar itu kan macam-macam Pak. Perspektif ini, perspektif itu. Bisa benar menurut saya, tidak benar menurut orang lain. Ya monggo saja. Tapi kalau versinya Thoreau, tangkaplah tidak dengan akalmu, tangkaplah dengan intuisimu. Sayangnya di sekolahan tidak ada pelajaran untuk mendayagunakan intuisi ini. Di pendidikan alat yang paling kita pakai kan akal sama panca indera saja, itu yang kita sebut positivisme, positivistik. Kalau untuk hal-hal yang jenis-jenis intuisi, naluri, nurani, imajinasi, itu mungkin hanya jurusan tertentu yang intensif bahas itu. Padahal ini penting untuk menangkap kebenaran yang derajatnya lebih dalam, yang kita sebut intuisi ini.